Halo semuanya, pada hari ini, Ina Basketball akan membahas biografi dari pelatih CLS Knights yang pernah bermain di NBA, Brian Rawson. Baiklah, mari kita langsung mulai. Brian Rawson lahir di Newark, New Jersey, pada tanggal 23 Oktober 1965. Meski lahir di negara bagian New Jersey, tapi ia tidak tumbuh besar di sana. Sebaliknya, ia tumbuh besar di negara bagian lain, yaitu North Carolina. Sedari kecil, Brian sudah cinta dengan olahraga. Olahraga pertama yang ia cintai adalah football. Sama seperti kebanyakan anak-anak lain di daerahnya, Brian gemar bermain football saat masih kecil. Seiring berjalannya waktu, tubuh Brian mulai bertambah tinggi. Akhirnya, karena badannya yang bertambah tinggi, Brian pun mulai meninggalkan footballnya dan fokus kepada basket. Brian merupakan seorang pebasket yang hebat. Saat SMA, ia merupakan pebasket terbaik di kotanya. Saking bagusnya penampilannya di SMA, pada tahun SMA ketiganya, Brian pun sampai-sampai mendapat tawaran beasiswa untuk berkuliah di UNC Wilmington. Usai lulus SMA, pada tahun 1983, Brian pun berkuliah di UNC Wilmington. Musim pertama merupakan musim penyesuaian bagi Brian. Pada musim tersebut, Brian yang masih berstatus sebagai anak baru, masih berusaha menyesuaikan permainannya ke level kuliahan. Brian sendiri tampil cukup baik di musim pertamanya ini. Saat itu, Brian yang masih berusia 18 tahun berhasil mencetak rataan sekitar 8 poin dan 5 rebound. Musim pertama Brian di UNC Wilmington rupanya hanyalah permulaan. Di 3 musim berikutnya, Brian tampil semakin bagus. Brian berhasil menjadi leading scorer di 3 musim terakhirnya tersebut. Ia juga 2 kali dinobatkan sebagai power forward terbaik di konferensi CAA. Brian total bermain selama 4 musim dengan UNC Wilmington. Dan selama itu, ia berhasil mencatatkan rata-rata 17,2 poin, 8,8 rebound, dan 1,3 assist per game. Saat ia lulus di tahun 1987, ia merupakan pemimpin di UNC dalam urusan menit bermain, field goals, free throw, rebound, block, poin, serta true shooting percentage. Ia merupakan salah satu pebasket terbaik yang pernah bermain di UNC Wilmington. Setelah berkuliah 4 tahun, pada tahun 1987, Brian pun mengikuti draft NBA. Brian merupakan salah satu forwarda terbaik di daerahnya. Akhirnya, pada draft tahun 1987, Brian pun terpilih di urutan ke-34 oleh tim Indiana Pacers. Dengan terpilihnya Brian di draft NBA, maka Brian Rawson pun menjadi pemain lulusan UNC Wilmington pertama yang berhasil masuk ke NBA. Musim pertama Brian di NBA berjalan dengan kurang baik. Brian tidak mendapat menit bermain yang banyak di musim perdananya ini. Ia hanya bermain pada akhir-akhir pertandingan saja. Brian tidak lama berada di Pacers, baru bermain pada 4 pertandingan. Pada Desember 1987, ia pun kemudian dilepas oleh Indiana Pacers. Usai dilepas oleh Pacers, pada Oktober 1988, Brian pun mendapat tim baru. Saat itu, ia dikontrak oleh tim baru NBA, Charlotte Hornets. Di Hornets, Brian bermain satu tim dengan beberapa pemain legendaris, mulai dari Kelly Tripucka, Maxi Bogues, Rex Chapman, serta ayah dari Stephen Curry, Dell Curry. Waktu-waktu Brian di Charlotte Hornets ini merupakan waktu-waktu terbaiknya di NBA. Tidak seperti di Pacers, Brian mendapat menit yang banyak di Hornets. Ia juga beberapa kali berhasil menyumbangkan sumbangan besar pada beberapa pertandingannya bersama Hornets. Pertandingan terbaik Brian bersama Hornets adalah pada pertandingan tanggal 2 Desember 1989, tepatnya saat Hornets berhadapan dengan San Antonio Spurs. Pada pertandingan tersebut, Brian tampil sangat baik dengan mencetak career high 20 poin, 5 rebound, 1 assist, dan 2 steals. Brian benar-benar tampil bagus dan percaya diri di game tersebut. Ia berani menembakkan bola di dalam paint, bahkan meski lawannya saat itu adalah salah satu center terbaik di NBA, David Robinson. Brian bermain dengan baik di Hornets. Sayangnya, waktunya bersama Hornets tidaklah lama. Usai bermain 2 tahun dengan Hornets, pada September 1990, Brian pun dilepas oleh Hornets. Usai dilepas oleh Hornets, Brian sudah tidak mendapat tawaran lagi dari klub-klub NBA. Akhirnya, karena sudah tak ada tawaran, Brian pun kemudian mencoba peruntungan menjadi pemain mancanegara. Brian punya karir yang cukup sukses sebagai pemain mancanegara. Dalam kurun waktu 9 tahun, Brian berhasil menjadi pemain mancanegara di berbagai negara, mulai dari Israel, Jepang, hingga Inggris. Usai bermain sebagai pebasket profesional selama 12 tahun,
pada tahun 1999, Brian pun memutuskan untuk pensiun sebagai pemain basket. Usai pensiun, pada tahun 2001, Brian pun bekerja sebagai wartawan serta pembawa acara olahraga. Saat itu, Brian yang merupakan seorang mantan atlet profesional memberikan pandangannya mengenai berbagai momen-momen olahraga. Brian juga beberapa kali melakukan interview ke berbagai tokoh olahraga terkenal, mulai dari Gary Williams, Jeffrey Loria, Carmelo Anthony, dan masih banyak lagi. Usai menjadi wartawan serta pembawa acara olahraga, pada tahun 2004, Brian pun terjun ke bidang lain, yaitu ke pelatihan. Tim pertama yang Brian latih adalah tim dari Kanada, yaitu Guelph Gladiators. Brian punya musim yang sukses di Kanada. Saat itu, Brian berhasil membawa timnya tak terkalahkan di musim reguler, serta berhasil memenangkan gelar juara. Usai melatih tim di Kanada, Brian pun kemudian melatih berbagai tim pro kecil di Amerika Serikat. Usai melatih di Amerika, Brian kemudian pergi melatih ke Qatar. Brian punya karir yang sukses di Qatar. Ia selalu berhasil membawa timnya masuk ke babak playoff. Ia bahkan berhasil membawa tim yang dilatihnya meraih juara pada tahun 2012 dan 2013. Setelah karir yang sukses di Qatar, Brian pun terbang ke negara lain, yaitu Jepang. Sama seperti di Qatar, Brian juga punya perjalanan yang sukses di Jepang. Saat itu, ia berhasil membawa timnya meraih juara di tahun 2016. Usai membawa timnya meraih juara, Brian sempat pergi melatih di Bahrain dan Vietnam. Pada tahun 2018, Brian pun dikontrak untuk menjadi pelatih dari CLS Knights Indonesia. Brian punya tugas yang berat di CLS. CLS baru saja melewati musim yang buruk. Mereka baru saja mengalami banyak kekalahan di musim sebelumnya. Dan Brian Rawsome, sebagai pelatih baru, ia diharapkan mampu membawa CLS ke jalan yang lebih baik. Brian berhasil menjalankan tugasnya dengan sangat baik. Saat itu, Brian yang ditemani oleh pelatih Koko dan pelatih Ricky berhasil membawa CLS meraih banyak kemenangan. CLS Knights bahkan saat itu berhasil membawa pulang trofi juara di musim tersebut. Gelar juara ini merupakan gelar juara pertama CLS Knights di ABL. Brian benar-benar terkenal usai membawa CLS juara. Saking terkenalnya, Brian saat itu sampai-sampai dipanggil untuk menjadi pelatih timnas Indonesia. Meski dipanggil, tapi Brian saat itu akhirnya tidak jadi menjadi pelatih timnas. Sebagai gantinya, timnas Indonesia pun saat itu menggunakan pelatih asing yang lain, yaitu Ratko Toroman. Usai membawa CLS juara, Brian pun sempat pergi setahun melatih di Jepang. Setelah Jepang, Brian kemudian melatih tim dari Meksiko, yaitu Halcones de Xalapa. Di Halcones de Xalapa, Brian bertemu dengan center timnas Indonesia, Lester Prosper. Brian dan Prosper memiliki hubungan yang dekat. Mereka terlihat sering ngobrol bareng di sana. Sayangnya, Brian tidak punya penampilan yang bagus di Meksiko. Tim yang dibela Brian selalu mengalami kekalahan. Akhirnya, karena terus-menerus kalah, pada September 2021, Brian pun berpisah dengan Halcones. Pada November 2021, berita baik datang untuk fans Indonesia. Saat itu, Lovre Indonesia mengumumkan bahwa Brian Rawsome akan menjadi pelatih dari Lovre Indonesia di ABL. ABL sendiri memang masih belum jelas kelanjutannya. Meski begitu, jika ABL sudah kembali dimulai, maka Brian akan langsung menjadi pelatih untuk Lovre Indonesia. Baiklah, itulah tadi biografi dari pelatih CLS Knights Indonesia yang juga pernah bermain di ABL, Brian Rawsome. Brian memiliki karir basket yang sukses. Meski tidak atletik, tapi footwork serta permainan pintarnya di lapangan mampu membuatnya menjadi pemain kuliahan dan pemain pro yang hebat. Ia juga punya karir kepelatihan yang sukses. Ia berhasil membawa tim-tim yang dilatihnya meraih gelar juara. Baiklah, sekian video pada hari ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.